Mohon izin Mbak Aning Farida, kakak-kakak dan teman-teman untuk saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan tatap muka ketiga, yaitu dengan tema Belajar Seleksi Gambar menggunakan Adobe Photoshop 13 September 2020 pukul 9 sampai 10 pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga, marilah kita junjung tinggi Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan pagi hari ini bertemu lagi dengan saya, Aini Nurama Febrianti, sebagai moderator. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu saya berikan kepada pemateri, Mbak Aning Farida, disilahkan. Mohon izin sebelum pemateri menjelaskan untuk menghidupkan kamera saat pembelajaran berlangsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, kita masih bisa berjumpa di TM ketiga. Kali ini kita akan belajar mengenai gimana cara mengubah background yang belakang seperti background wisuda. Jadi seperti yang saya share ke kalian ya, sudah di-download semua. Open mic dong. Ampun, Mbak. Biar aku nggak bicara sendiri. Oke. Kita hari ini akan belajar dari foto ini. Awalnya kan gini. Terus nanti kita akan belajar mengubahnya jadi foto kayak gini. Ini pertama kita duplikat dulu ya fotonya ya. Setelah kalian masukkan, kita duplikat. Ada cara manualnya. Ini kita geser ke sini. Nah, ini. Lepas. Ada juga cara yang simple. Ctrl J. Seperti biasanya kita ya. Ctrl J. Oke. Nah, setelah itu kita besarkan gambarnya sampai full width. Nah, ini yang di navigator, kalian arahkan ke sini. Terserah kalian mau seleksi bagian mana dulu. Kalau aku sih biasanya bagian sini dulu. Kita seleksi. Bisa mengikuti, Rek? Bisa, Mbak. Mbak. Ini kita terus seleksi. Kalau salah tinggal kita backspace. Kalau kurang besar kita besarkan lagi sampai kita tahu detailnya ya.
Kita seleksi kasar aja dulu. Ya, kayak gini. Seleksi, klub. Karena ini foto background-nya kan agak rame ya, itu bisa kalian besarkan, soalnya nanti kalau kalian nyeleksinya nggak mendetil, itu akan terlihat di bagian belakangnya. Saat kalian menyeleksi foto yang seperti ini, kan gambarnya riuh. Kalian harus benar-benar detail, penuh dengan kesabaran. Ini jangan kalian lewatkan ya, yang sebelah sini ini jangan dilewatkan kalau nanti ada tugas. Nah, ini kan agak mengganggu ya. Ini bisa kita hilangkan. Kita agak ambil lurusnya aja. Sudah terseleksi. Setelah itu seperti biasanya kita filter. Misal 2. Oke. Ini sudah kan ya? Nah, terus kita Ctrl T. Ctrl T. Wow. Kita sesuaikan besarnya dengan foto yang sini. Kita nggak buat dokumen baru ya. Langsung aja kayak gini. Kalau kalian yang mau buat dokumen baru, monggo. Nah, ini sudah enter. Oke, setelah itu Ctrl J lagi. Oke, setelah Ctrl J, yang layar 1, kalian tutupi matanya. Layar 2 juga, layar 2, background juga kalian tutupi. Nah, maka akan hilang. Ini hilang, tapi masih ada ya. Dengan menutup matanya. Takutnya nanti jika kita butuh apa-apa, jadi kita langsung aja ke layar 1 atau background. Kembali ke layar 2. Nah, kan sudah terseleksi ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengubah background-nya. Biasanya kalau background wisuda, kalian bisa download di internet banyak banget. Itu saya pilih yang sudah saya share di grup. File open.
background hitam. Setelah kalian buka, seperti biasa kita drag dengan menggunakan move tool. Ke sini. Nah, ini kan background, kita beri nama background. Background. Hitam. Ini kan ada di atasnya layer 2. Sebenarnya kan kita mau ini sebagai background dari layer 2. Jadi kita geser saja yang layer ini ke bawah. Nah, sudah. Setelah itu kita Ctrl T dan sesuaikan dengan ini ya. Jangan lupa Shift. Shift sesuaikan. Tapi walaupun ini nggak kalian shift, ini nggak masalah karena kan background-nya hanya satu tipe, nggak ada gambar yang gambar yang cukup banyak di situ sehingga kalau ada yang molor-molor itu nggak akan terlalu diperhatikan. Kita sesuaikan saja sama ukurannya. Nah, kayak gini. Setelah itu kita enter, jangan lupa enter, oke? Atau kita pilih centang ini. Oke, selesai. Setelah itu, kita kembali ke layar 2, teman-teman. Kembali ke layar 2, ini kan fotonya agak kurang jernih nih. Kita Ctrl N, atau Ctrl C juga bisa. Kapan ya Ctrl N ku? Nah, ini dia. Di situ kalian atur sesuai kehendak kalian sampai sekiranya gambar itu agak terlalu tajam daripada background-nya. Nah, ini kan background-nya terlalu mencolok. Jadi kita opacity-nya kita kurangi aja. Nah, ini kan ada bentuk gitu ya, misal dikurangi ya. Nah, ada bentuk kotak-kotak. Kenapa itu kok kotak-kotak? Karena ini di layer 2 itu nggak ada background. Nggak ada background. Nah, gimana cara kita menempatkan background-nya lagi? Kita klik di sini, tambahkan layer. Setelah itu kita ke pen bucket ini. Pilih warna putih. Nah, ini kalian geser ke atasnya. Ini agak lemot karena format fotonya ini mungkin terlalu besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan masih kurang halus. Jadi kita biasanya menggunakan kita layer lagi. Kita tambahkan layer. Nah, setelah itu kita gunakan brush ini.
Brush tool. Kita buat ukuran yang halus saja, halus. Ini bisa, ini bisa. Size-nya kita atur agak besaran. Oke, karena agak besar. Setelah itu kita kan ini sudah dipilih warnanya putih. Kalau bagi kalian yang belum, pilih aja warnanya klik. Gitu. Setelah itu perhatikan bahwa layer 4 ini berada di atasnya background hitam. Kita paskan di tengah-tengahnya. Klik. Woi. Wah, ini agak lemot. Yuhu, kenapa ini? Oke, sambil menunggu itu, ini sepertinya Photoshop-nya agak error. Karena formatnya terlalu besar mungkin. Saya lupa nggak tak kecilkan. Nah, itu bisa. Mungkin agak lemot. Oke, itu kan seperti ada cahaya ya dari belakang. Itu karena efek brush-nya tadi, kalian bisa atur lagi di sini di opacity-nya, misal terlalu terang, itu kalian bisa kurangi opacity-nya. Atau kalau bulatannya kurang besar, itu kalian bisa Ctrl T, terus kalian sesuaikan. Soalnya kan ini ada fotonya ada 4 ya. Kalian usahakan itu brush-nya hampir memenuhi keempat foto ini. Jadi kayak di belakang fotonya itu ada cahaya gitu loh, Rek. Terus kalian atur juga opacity-nya, itu bisa memperhalus foto. Kalau itu sih triks dari aku sih, cuma itu. Setelah itu, kan sudah kalian kasih brush putih ya, di layar 4 ini. Nah ini. Di layar 4 itu kalian ganti namanya jadi brush putih gitu, biar kalian enak nantinya kalau ada brushnya kurang terang, brushnya mau diganti biru misalnya, itu kalian langsung bisa mengarah ke layar itu. Oke. Nah, setelah itu kalian kembali ke layar 2. Di layar ini, yang layar foto ini, layar 2, layar yang sudah terseleksi. Terus kalian ke blending option. Itu ke FX yang kemarin. Ke FX. Nah, ayo dong. Nah, jadi kok center. Ke ini, ke FX ini. Nah, FX ini. FX ini. Kalian pilih efeknya itu outer glow. Outer glow-nya pilih yang anu saja apa? Yang halus saja. Outer glow-nya. Kalian sesuaikan sendiri sampai wow. Nah, ini yang layar 4 terlalu tebal. Misal gini wis ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, setelah itu kita ke layar 2 kan ya. Kita pilih. Sebenarnya walaupun kalian nggak ke blending option, kalian juga bisa langsung ke sini, sudah ada. Pilih outer glow.
untuk memperhalus samping-sampingnya itu. Seperti biasa, tampilannya kayak gini. Size-nya kita atur sendiri. Kalian atur sampai sedemikian rupa. Di sini kan ada banyak. Ada di shuffle normal. Kalian pilih yang sesuai kehendak kalian yang bisa sekiranya itu memperhalus fotonya. Terus kita oke. Nah, selesai. Di belakangnya sudah ada, background-nya sudah ada. Setelah itu, fotonya kan kurang besar. Jika proporsinya foto dengan background kurang besar, kalian sesuaikan lagi, Ctrl T, jangan lupa Shift, setelah itu centang. Oke. Ini bisa kan kalian Ctrl L. Terus oke. Setelah itu kita tinggal kasih teks seperti ini. Tara. Ke teks, terus kita klik di sini. Wisuda periode 3 misal. Terus kita oke. Nah, kembali ke sini. Ini kan fontnya beda-beda. Maksudnya font. Ukurannya kan beda-beda. Biasanya saya itu menggunakannya itu gak langsung satu tulisan, tapi ini ada 3 tulisan. Nah, kayak gini. Jadi sendiri-sendiri, setiap baris itu sendiri. Ini yang wisuda periode, terus Universitas Jember kita tulis sendiri, Jember 30 November kita tulis sendiri. Itu tujuannya itu untuk agar lebih rapi aja sih. Terus Universitas Jember. Karena ini nama dari universitas, otomatis ini yang lebih besar ya. Jadi kalau kalian ada yang order foto wisuda, universitasnya itu biasanya tulisannya lebih besar. Terus yang kecil itu tanggal 30 misal. Jangan lupa diklik. Oke. Dulu. Kita pilih warna. Nah, kemarin tuh ada yang WA saya CP. Itu tanya yang tugas pertama.
itu bingung sama mengganti warna. Warnanya kan terlalu ngejreng. Nah, itu sebenarnya kalian tinggal ke sini di bawah navigator dan histogram. Ini ada color sama swatches. Nah, swatches ini. Di sini ada kok banyak malah. Nah, banyak. Kalian tinggal pilih aja, klik. Atau enggak, kalian ke sini. Ke samping kiri ini. Nah, di sini tuh ada juga. Kalian bisa atur lebih ke detail sih ini. Di sini kan mempermudahkan kita. Ini kotak-kotak. Dipisah-pisah gini. Nah, kalau di sini ini dicampur. Ada pilihannya loh, banyak banget pilihannya. Kalau misal kalian mau merah, di sini ada. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Sret gitu. Tapi yang lebih mudah di sini juga ada. Loh, banyak. Udah, tinggal kita klik, langsung kita kearahkan ke project kita, sudah jadi. Nah, untuk wisudanya ini kita pilih warna biru. Biru ini misal. Udah kan, biru. Untuk yang Universitas Jember, jangan lupa diklik centang. Setelah itu baru ke klik Universitas Jembernya. Kita pilih warna kuning. Kuning merah aja guys, merah. Setelah itu yang tanggal pilih warna kuning. Oke, ini sudah, tinggal kita atur besarnya. Ini saya di sini menggunakan font Copperplate. Nah, kalian bisa gunakan font yang jelas, jangan gunakan, saran saya lebih baik gunakan font yang jelas. Kan banyak font yang kalian download nih. Itu kalian pilihnya jangan yang terlalu alay kalau buat wisuda. Sudah, misal gini. Kita atur jaraknya. Kalau kita menggunakan langsung ditulis terus kita enter, itu kita akan kesusahan di bagian yang ini untuk mengatur jarak antara fontnya. Oke, kayak gini. Nah, ini kan kurang jelas. Kurang jelas kita bisa menggunakan efek dari blending option berupa stroke. Stroke hemorrhagic. Oke, kita pilih stroke yang warna putih biar kelihatan. Kita atur size-nya. Nah, setelah itu kita ke universitas. Kita pilih color-nya putih juga. Terus kita ke tanggalnya. Yuhu. Kenapa ini laptopnya? Nah, ke tanggal. Oh, tanggal ini kan kuning, kita stroke hitam. Size-nya kita atur. Oke,
Nah, setelah itu biasanya kan di samping-sampingnya ada logo. Kita masukkan lagi logonya. Ctrl O atau open. Kita langsung unet, kalian tekan tombol kontrol. Nah, bisa langsung 2 sekaligus, terus open. Kita gunakan move tool ke unet. Terus kita tarik ke sini. Nah, biasanya kan kemarin ada yang tanya, yang ditarik di drag kok nggak bisa. Nah, di sini tak jelasin, biasanya kalau nggak bisa itu ada yang kirim foto dari WA, itu nggak bisa. Terus kita bisa menggunakannya, misal gini, share. Nah, kenapa lemot sekali? Nah, misal gambar ini. Gambar ini misal dari WA, terkadang kita nggak bisa ngedragnya ke Photoshop, ke halaman Photoshop kita. Kita bisa klik kanan. Ini perlu kalian ingat, soalnya banyak banget kasus yang kayak gini, dan aku belajar ini dari Mas Shakira. Terus kita pilih open with. Open with, kita pilih pin. Setelah open with, pin kan ada tampilan seperti pin kayak biasanya tuh ya. Nah, itu kalian tinggal save aja, save as atau save biasa, itu bisa. Nah, setelah itu baru kalian bisa ngedragnya ke halaman Photoshop tadi. Gitu. Jadi kalau kalian kesusahan dari WA kok nggak bisa kedrag ke halaman Photoshop, itu mungkin ya karena formatnya nggak terlalu mendukung. Jadi kalian harus masukkan dulu ke pin, setelah itu kita save manual. Nah, misalnya sudah ke save. Oke, kita kembali ke halaman Photoshop. Ngerti teman-teman? Yuhu. Iya, Mbak. Oke. Nah, untuk yang sini, ini kan tadi nggak bisa. Biasanya kalau nggak bisa itu saya gunakan ini. Yang ini yang kotak, rectangular mercury tool lah, pokoknya itu wis. Atau kalian bisa tekan langsung font M. Terus kalian seleksi gini. Nah, setelah seleksi, kalian gunakan move tool. Kan kayak terpotong gitu ya. Setelah itu kita pindah ke halaman kita. Nah, ini kalau ada bentuk di apa itu namanya, kursor ini kan ada bentuk kotak, terus titik-titik-titik. Nah, itu menandakan bahwasanya foto tadi itu bisa terdrag atau bisa kita pindah ke halaman kita. Tapi kalau lambangnya itu seperti ini, nah seperti ini, ketika kita mendrag foto gambarnya seperti ini, berarti foto kita itu nggak akan masuk, nggak bisa terbaca oleh Photoshop. Kita atur. Lemot.
kan bolor. Oke, kita atur. Tekan shift, jangan lupa. Segini wes misal. Nah, karena ini kan di belakangnya hanya ada satu warna ya. Jangan lupa. Seleksi satu warna, pakai Magic Wand Tool. Nah, kalau satu-satu kan ribet ya kita ngapusnya. Kita pakai shift aja. Shift, shift, shift. Langsung 4 sekaligus kita delete. Ctrl D. Nah, sudah. Setelah itu kita ke dikti. Kita geser. Ada logo seperti ini lagi. Berarti ini tidak mendukung. Kita pindah ke sini. Gunakan yang ini kotak. Kita seleksi manual dulu. Setelah itu kita drag lagi. Lepas. Yuk. Setelah itu kita Magic Wand Tool lagi. Nah, itu kan masih ada ya sisanya. Itu kalau kalian kerjakan tugas, kalian bersihkan ya sampai detail. Kita atur juga ukurannya. Ctrl T, Shift, tarik, Enter. Kita sesuaikan. Layer 6, logo dikti. Layer 5, logo UNED. Nah, misal gini. Sudah. Nah, ini kan sudah. Kita kembali ke layer 2. Kita buat layer lagi. Kita brush. Dan di sini kan agak kurang kurang lembut. Kita brush lagi, beri efek brush, klik, klik, besar gitu ya. Klik, klik. Ini kalau misal saya klik, nanti mutar ini. Formatnya terlalu besar. Oke. Setelah itu misal kalian perbesar ya, gambarnya kalian perbesar, kalian lihat lagi sebelum kalian jadikan JPEG, kalian lihat lagi beberapa kali gambarnya ini sudah mendetail atau belum ya. Kalian lihat lagi, kalian lihat lagi, seleksi dengan baik. Setelah itu, setelah selesai, seperti biasa, kita jangan lupa nge-save mentahnya dulu. Save as. Apa gitu, terserah. Dengan format PSD seperti biasanya, kita save. Setiap kalian buat project, jangan lupa save 2 ya teman-teman. Yang sudah jadi dan mentahan. Karena biasanya kalau kita ada klien, itu akan mempermudah kita ketika mengerjakan project. Gitu. Ini kita tunggu sampai save-nya 100. Setelah itu kita simpen JPEG. Nah, sudah selesai. Moderator tinggal berapa menit? Tinggal 5 menit, Mbak. Oke, cukup paling. Nah, kemarin kan,
Tinggal 5 menit. Oke. Kita kembali ke tugas yang pertama ya. Kemarin kan sempat kita bicarakan, terkadang banyak kalau kita mau lulus, walaupun nggak lulus, kadang ada, kalau kita punya sertifikat kan butuh foto-foto kayak gini ya. Tapi kadang nggak pakai jas UNED, jas lain gitu. Jadi di sini kita akan belajar cara mindah kepalanya saya, nah ke jas yang satunya. Misal gitu ya, misal ini wajah yang berbeda gitu. Seperti biasanya kita seleksi. Nah, ini kita duplikat dulu, jangan lupa. Kita duplikat dulu, biar ada arsipnya. Terus kita seleksi. Karena ini ganti wajah, banyak banget klien-klien yang minta diganti wajahnya tanpa operasi plastik lewat Photoshop. Jadi ini harus benar-benar halus ketika seleksinya. Kita pakai filter. Nah, kita lepas. Kita sesuaikan ya, teman-teman, dengan bentuknya. Kita sesuaikan, wis gimana caranya? Disesuaikan dulu. Kalau misal kurang halus, misal di pinggir-pinggirnya kurang halus ya, filter kita terlalu besar atau terlalu kecil, itu ada cara manualnya. Kita pakai blur tool. Kita blur aja dikit-dikit ini, dikit-dikit sampai sekiranya itu nggak terlalu ngambang ya, terlalu ngambang. Terus biasanya itu terkendala di kerahnya. Nah, itu kerahnya bisa kalian sesuaikan dengan warnanya. Kalau yang berhijab kan gampang, tinggal kita sesuaikan dengan kerah dasinya ya. Tapi kalau yang nggak berhijab itu, yang kita harus sesuaikan benar-benar dengan warna kulitnya. Kita bisa pakai di brush tool-nya, kita bisa sesuaikan dengan warnanya. Udah, gitu aja sih. Saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih kepada Mbak Aning Farida. Dari penjelasan Mbak Aning Farida, apa ada yang ditanyakan? Nah, sudah selesai pertemuan tatap muka ketiga. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku moderator. Terima kasih kepada Mbak Aning Farida sudah menyempatkan hadir untuk kami. Alhamdulillah penjelasan dari beliau sudah kami pahami dengan baik.
Jangan lupa untuk mengerjakan tugas TM ketiga dan hadir TM keempat tentang cara mengubah warna background. See you. Silakan Mbak Ani Farida keluar terlebih dahulu. Peserta jangan kemana-mana sebelum mengisi daftar hadir terakhir.